Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita memasukkan atau mencatat transaksi eh, permintaan penjualan ya, atau sales order ya, sales order. Jadi bagaimana ketika ada customer ya itu mau memesan ya, memesan produk barang dagang di perusahaan kita ya. Tapi hanya sebatas memesan gitu ya. Hanya memesan saja ya. Belum terjadi transaksi. Ya. Jadi hanya memastikan apakah produk yang dicari konsumen itu ada atau tidak gitu ya. Sebelum nanti terjadi kesepakatan atau terjadi transaksi berikutnya. Baik itu transaksinya nanti secara kredit ya ataupun tunai. Itu ya. Kita langsung saja ke ilustrasi soalnya. Nah, ilustrasi soalnya seperti ini. Ya. Jadi ada sales order, ya, sales order pada tanggal 5 Januari, ya, oleh PT Bayu Segara. Ya. Jadi PT Bayu Segara ini meminta barang, ya. Jadi melakukan permintaan barang untuk dua barang, BIN 03 dan BIN 05 atas nama barang dari UFM atau AM, kemudian TV 14, ya, masing-masing satu unit ya, masing-masing satu unit. Nah, jadi PT Bayu Segara melakukan permintaan barang ya atau sales order ya kepada perusahaan kita PT Sumber Rezeki. Nah, ingat order penjualan ya, ya atau sales order ini baru sebatas permintaan. Jadi belum terjadi transaksi. Untuk itu ya, untuk itu dalam penjualan itu tidak ada jurnalnya gitu ya. Jadi sales order itu tidak ada jurnalnya. Baru ketika nanti terjadi kesepakatan baru ada jurnalnya. Nah, jadi eh, hanya ada permintaan ya, hanya ada permintaan penjualan, permintaan barang ya. Ya fungsinya adalah untuk memastikan apakah barang yang ini B03 dan 05 ini ada. Ya ada enggak? Ya bisa melalui via telepon atau bisa langsung datang ke tempat perusahaan. Ya ada enggak? Kalau enggak saya pesan ya. Ya tapi belum terjadi transaksi, hanya pesan nanti lusa atau besok ya. Nanti kalau jadi saya hubungi lagi. Nah, jadi itu tidak ada jurnalnya, tapi boleh dicatat ya. Boleh dicatat ya. Boleh dicatat tapi bukan dicatat di jurnal, hanya dicatat saja. Kita dicatat, oh, PT Bayu Segara memesan ini, tapi belum terjadi transaksi, sehingga tidak bisa dicatat di dalam jurnal. Nah, bagaimana perlakuan sales order ini di aplikasi Zahir Accounting? Nah, kita bisa coba eh, melalui aplikasinya. Nah, caranya adalah kita masuk ke dalam menu penjualan, ya, masuk masuk ke menu penjualan. Ya. Kita langsung pilih saja menu order penjualan di sini. Ya, ada order penjualan. Kita klik, kemudian kita pilih baru. Nah, muncullah data seperti ini. Seperti biasa kita mulai dari yang paling atas, ya, di nama pelanggan. Kita cek nama pelanggannya siapa? PT Bayu Segara. Oke, kita cari. Wah, tidak ada ternyata. PT Bayu Segara tidak ada. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara membuat baru. Oke, kita klik PT Bayu Segara. Untuk customer 4, karena tadi hanya ada 3 ya. Kita customer 4. Tipenya customer ya. Kang, sorry. 1, 2, 3. Oh, 4 belum kan? Kita berarti ini 4 saja. Nah, Kang, karena hanya ada 3 tadi kan ya. Jadi biar tidak loncat, ini customer 4. Kalau sudah kita pilih oke, maka muncul di sini. PT Bayu Segara. Selanjutnya kita lari ke nomor SO. Nah, nomor SO kita pastikan di sini. SO 0001. Kita pastikan ya. Kita samakan.
Untuk penawaran nomor kita kosongkan, tanggal jangan lupa kita sesuaikan tanggal 5 Januari. Ya. 05/01/2017. Ya. Mata uang jelas ya, DR. Kemudian ini bisa kita abaikan, keterangan juga kita bisa tetap seperti ini atau mau dirubah ya, kondisional ya. Nah, kemudian di sini kita isi nomor barangnya. Barang apa yang dipesan? Gitu ya. Kita mulai dari yang paling atas. B03 kita klik 2 kali, kita pilih B03. Oke. Di order berapa? 1. Ya. Harganya berapa? 75.250. 75.250. Tanpa titik, tanpa koma. Ya, tanpa titik, tanpa koma. Nah, ini settingan. Ini desimal, 3 desimal di belakang berarti. Bukan 75 juta ya. Ini tanda ribuan, ini titik. Ini tanda desimal ya. Nah, jangan lupa karena ada pajaknya ya, VAT-nya, kita klik 2 kali. Kita pilih VAT. PPN ini ya. Jadi 1 sudah selesai. Kita klik untuk barang yang kedua. Ya, ini barang yang pertama B03. Kita pilih, sekarang kita input yang B05 untuk barang yang kedua, TV14 ini ya. Klik 2 kali, kita pilih B05. Barang yang di order 1. Sorry, 1. Nah, kemudian harganya berapa ini? 495. 495.000. Nah, jangan lupa pajaknya. Ya, diklik 2 kali aja ya di sini di kolom pajak, diklik 2 kali. Ya, jadi ketika sudah dua-duanya diisi, maka kita bisa diklik di sini. Nah, diklik di sini. Nah, maka akan muncul nih harganya. Ya, langsung nota sendiri dia. Dengan pajaknya ini, pajaknya berarti 57.025. Jadi totalnya semuanya adalah 627.275 rupiah. Ya, karena ada pajak PPN-nya 10%. Ini total pajaknya. Karena di sini ada apa lagi nih? Marketing Rina. Nah, berarti kita bisa klik di sini. Mana ya? Salesman. Nah, ini. Nah, karena tidak ada nama karyawan, kita buat baru. Ya, employee benar ya. Rina. Oke, rekam. Kita pilih salesman-nya Rina. Itu ya. Jika sudah, maka kita klik rekam. Keluar batal, maka muncul di sini sudah 1. Ya. SO01 ya. Jadi ada sales order 1 atas nama pelanggan PT Bayu Segara. Jika kita klik kanan, tidak akan ada jurnal voucher, ya, tidak ada pilihan jurnal voucher karena ini tidak bisa di jurnal, ya, ini tidak di jurnal, melainkan hanya dicatat saja, ya, hanya dicatat bahwa oh ada pesanan ternyata dari PT Bayu Segara, tapi belum terjadi transaksi, gitu ya. Itu untuk mencatat sales order. Nah, selanjutnya, bagaimana nanti ketika deal, gitu ya, ada transaksi. Nah, ternyata ini kan tanggal 5 nih. Tanggal 5. Tanggal 5 itu terjadi pesanan. Ya, pesanan barang. Nah, ternyata setelah itu ada tanggal 6-nya, ya, besoknya, ya, itu sepakat. Nah, sepakat, berarti ada transaksi, ya. Ada transaksi, sepakat berarti. Nah, tanggal 6-nya. Nah, dengan melakukan penjualan kredit. Ya. Tahu di mana, Pak? Cek di termin ini. Kalau ada termin, berarti itu adalah transaksi penjualan kredit. Nah, ada transaksi, jadi transaksinya ini kredit ya. Kredit di keterangannya sebelumnya sudah memesan dengan nomor pesanan SO01, diterima 5 Januari kemarin. Ya. Nah, kita cek totalnya benar ya, 627.275 nih tadi. Jadi ini nanti kita tidak usah input lagi, karena kita sudah masukkan tadi di sales order. Nah, hanya saja di sini ada uang muka. Ada uang muka penjualan, jadi bayar. Ya, jadi ada uang muka bayar 100.000 berarti ini PT Bayu Segara sebagai tanda
5. Jadi, maka kalau ada uang muka, kita harus masuk ke uang muka dulu. Kita harus masukkan dulu uang mukanya. Ya, caranya ya kita tetap ke menu penjualan ya. Ya, kita pilih uang muka penjualan. Nah, kita baru di sini. Kemudian akunnya akun kas ya. Kas, pelanggannya atas nama PT Bayu Segara. Ya. Kemudian sebesar berapa? 100. Untuk SA-nya kita masukkan nomor 1 aja karena belum ada uang muka. Ya. Untuk tanggalnya tanggal berapa nih uang mukanya? Tanggal 6 Januari ya. 6 Januari di sini ya kita rubah nih. 06/01/2017. Ya. Kalau sudah tulis sini. 100.000 uang muka. Kalau sudah kita tutup. Nah, setelah kita mencatat uang muka penjualan, maka selanjutnya kita mencatat transaksi kreditnya. Gitu ya. Kita masuk menu ke invoice penjualan. Kita pilih baru. Nah, persis kertas kerjanya dengan yang ada di SO, ya, di sales order. Nah, karena transaksi ini sudah pesan sebelumnya, sudah kita catat, maka kita tidak usah input satu-satu lagi. Nah, sekarang kita tinggal cari nomor SO-nya di sini. Tadi kan nomor SO-nya SO01, ya, SO001, maka kita cari di sini. Nah, pasti ada. Kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan ngisi. Nah, kita tinggal hanya menyesuaikan tanggal. Tanggalnya ini adalah tanggal 6. Ya, 6/01/2017. Ya. Nah, jadi tanggalnya tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari 2017. Nah, ini tidak usah kita isi. Ya, karena sebelumnya sudah ada. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita, karena ada terminnya nih ya, nih ada diskonnya 20/10 MP30 ketika dia nanti, karena kredit kan, nanti kredit kalau dia bayar dalam periode diskon maka dia akan dapat diskon 2%, ya. Jatuh temponya adalah 1 bulan atau 30 hari. Maka kita masukkan dulu di term pembayaran di sini. Ya, kita klik. Hari diskonnya berapa? 10. Jatuh temponya adalah 30 hari, diskonnya adalah 2%. Tidak ada denda ya, maka kita kosongkan. Kalau sudah di oke. Akan berubah 2%, 10 net 30. Salesman bina tetap. Nah, kemudian jangan lupa uang muka. Uang muka nih, ya. Klik di sini ya, tanda panah ini ya. Nah, ada nih. Kita oke. Ya. Nah, hanya saja di sini 0,03 nih mungkin kesalahan softwarenya ya. 0,03 ini dia dianggap 100. Yang harusnya kan 100.000 kita sudah input sudah input 100.000, cuma dibacanya 100 rupiah. Harusnya di sini totalnya sama. Totalnya 527.275. Jadi caranya begitu, yang penting caranya gitu ya. Jadi kalau sudah bisa direkam. Jadi transaksi sudah dilakukan. Kalau mau cek jurnal, ini ya jurnal voucher. Nah, ini jurnalnya. Ya, jadi caranya begitu. Jadi cara untuk melakukan SO, ya jurnal penjualan, ya untuk melakukan order penjualan, ya itu kita order penjualan dulu, kita masukkan di menu ini. Ketika sudah dimasukkan semua, ketika besok harinya atau lusa telah terjadi kesepakatan ya antara pemesan dan penjual, maka selanjutnya kita bisa langsung masukkan ke menu invoice. Kalau ada uang muka, kita masukkan dulu uang mukanya. Tapi kalau tidak ada uang muka, kita langsung saja masuk ke menu invoice. Ya, mungkin itu dulu untuk video